Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemikir sekalian, konten kali ini Pemikir 650 akan membahas tentang siapakah setan-setan yang dibelenggu di bulan Ramadan. Sahabat pemikir 650 tentu cenderung mempertanyakan hadis Nabi yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ketika masuk di bulan Ramadan maka setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga sekalian, bahwasanya setan adalah berkaitan dengan sifat suatu makhluk yang senantiasa menghasut kepada yang lain untuk jatuh dalam kesesatan atau kemaksiatan, sehingga sesuatu yang menghasut kepada yang lain akan dijuluki sebagai setan. Dan setan yang berusaha membuat manusia jatuh dalam kesesatan ada tiga hal, yaitu satu, jin dari bala tentara iblis, dua, kalangan sesama manusia, dan tiga adalah sesuatu yang ada dalam dada manusia maupun dalam dada makhluk lainnya yang dibekali ketaatan ataupun kemaksiatan. Yang hal ketiga akan sahabat pemikir 650 terangkan sebentar lagi ya. Sahabat pemikir sekalian, apakah lantas setan jin dari bala tentara ibliskah yang dibelenggu di bulan suci Ramadan? Ataukah setan dari kalangan manusia yang dibelenggu di bulan suci Ramadan? Ataukah setan dari dalam dada manusia yang dibelenggu di bulan suci Ramadan? Ataukah ketiga-tiganya yang dibelenggu di bulan suci Ramadan? Ataukah salah satu di antaranya yang dibelenggu di bulan suci Ramadan? Maka pemikir 650 insyaallah akan coba jelaskan satu persatu ya. Yaitu satu, setan dari kalangan jin di bulan suci Ramadan. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 16 hingga 17 yang artinya, iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Surat Al-A'raf ayat 16 hingga 17. Dalam surat Al-A'raf ayat 16 hingga 17 menjelaskan tentang janji iblis untuk akan selalu menggoda manusia untuk jatuh dalam kesesatan dengan berbagai macam cara. Yang tentu tindakan iblis untuk selalu menghasut manusia maka akan bersama bala tentaranya dari syaitan kalangan jin. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 63 hingga 64 yang artinya, Allah berfirman, pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu berilah janji kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Surat Al-Isra ayat 63 hingga 64. Sehingga dari dua surat yaitu Al-A'raf ayat 16 hingga 17 dan surat Al-Isra ayat 63 hingga 64, maka jelaslah syaitan dari kalangan jin akan selalu menggoda manusia untuk jatuh dalam kesesatan. Sehingga bukan iblis maupun bala tentaranya, syaitan dari kalangan jin yang dibelenggu di bulan suci Ramadan.
Maka apakah yang kedua, yaitu syaitan dari kalangan manusia yang dibelenggu di bulan suci Ramadan? Maka terlebih dahulu pemikir N60 akan mengutip firman Allah surat Al-An'am ayat 112 hingga 113 yang artinya, dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari syaitan-syaitan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhan menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Dan agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat tertarik kepada bisikan itu dan menyenanginya, dan agar mereka melakukan apa yang biasa mereka lakukan. Surat Al-An'am ayat 112 hingga 113. Dalam surat Al-An'am ayat 112 hingga 113 menjelaskan bahwa ada syaitan-syaitan dari jenis jin dan manusia yang sebagian di antara mereka membisikkan kepada sebagian yang kata-kata yang indah sebagai tipuan, agar yang lain dapat tertarik akan bisikan yang menyesatkan tersebut. Dan dari surat Al-Isra ayat sebelumnya 64 menjelaskan bahwa iblis memiliki bala tentara dari bangsanya dan bersekutu pula dengan manusia. Begitu pula dalam surat An-Nas ayat 4 hingga 6 yang artinya, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Surat An-Nas ayat 4 hingga 6. Yang dalam surat An-Nas ayat 4 hingga 6 tentang beberapa golongan syaitan yang salah satunya adalah manusia, yang tentu syaitan dari kalangan manusia pun taklah dibelenggu di bulan suci Ramadan sama seperti syaitan dari kalangan jin. Sehingga sangatlah lumrah jika kita tetap menjumpai dari kalangan manusia tetap menghasut yang lain ataupun tetap berbuat maksiat dan kesesatan di bulan suci Ramadan. Lantas jika bukan setan dari kalangan jin dan manusia yang dibelenggu di bulan suci Ramadan, maka berarti tinggallah opsi yang ketiga, yaitu syaitan yang membisikkan ke dalam dada manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nas ayat 4 hingga 5 bahwa dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Maka apakah jenis setan yang ada dalam dada manusia maupun jin yang bersembunyi untuk membisikkan kejahatan? Maka sahabat pemikir N60 akan jelaskan, namun sebelum itu jika berkenan agar like, share, dan subscribe channel pemikir N60 ini ya. Sahabat pemikir sekalian, adapun jenis setan yang membisikkan ke dalam dada manusia adalah ruh yang bernama nafsu atau hawa nafsu. Yang hal ini sahabat pemikir tentu diperkuat berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai berikut. Demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Surat Al-Syams ayat 7 hingga 10. Dalam surat Al-Syams ayat 7 hingga 10 menjelaskan tentang jiwa dibarengi pilihan akan ilham berupa fujur atau kefasikan dan ketakwaan. Jika jiwa memilih ketakwaan, maka beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Namun sebaliknya, jika jiwa memilih kefasikan, maka merugilah orang yang mengotori jiwanya. Ketakwaan yang dibarengi adalah akal, sedangkan fujur atau fasik yang dibarengi jiwa adalah nafsu, sebagaimana firman Allah sebagai berikut. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Yusuf ayat 53. Dan surat Shad ayat 26 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Surat Shad ayat 26. Dan dari Abu Malik Al-Asy'ari meriwayatkan dari Rasulullah SAW yang artinya, musuhmu yang paling berbahaya adalah hawa nafsumu yang ada di antara lambungmu. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
Dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seseorang sampai hawa nafsunya ia tundukkan demi mengikuti apa yang aku bawa. Hadis sahih riwayat At-Tabrani. Dan dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang membenci hawa nafsu karena Allah akan aman dari kebenciannya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga dari dalil Al-Quran dan hadis-hadis sahih bahwa nafsu condong menghasut dalam kesesatan dan kemaksiatan jika jiwa tak mampu mengendalikannya. Maka salah satu syaitan yang menghasut manusia adalah nafsunya sendiri, sebagaimana asal dari ciptaan nafsu yang membangkang kepada Allah, yang dikutip dalam riwayat kisah Israiliyah sebagai berikut. Menukil dalam kitab Tanbihul Ghafilin dari Abu Lats As-Samarqandi menerangkan ketika Allah Ta'ala menciptakan akal, maka Allah berfirman yang artinya, wahai akal, menghadaplah engkau. Maka akal pun menghadap ke hadapan Allah. Kemudian Allah berfirman, wahai akal, berbaliklah engkau. Lalu akal pun berbalik menuruti perintah Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, wahai akal, siapakah aku? Lalu akal pun berkata, engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku, dan aku adalah hambamu yang daif dan lemah. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wahai akal, tidak kuciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau. Setelah itu Allah Ta'ala menciptakan nafsu dan berfirman kepadanya, wahai nafsu, menghadaplah kamu. Nafsu tidak menjawab dan sebaliknya mendiamkan diri. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, siapakah engkau dan siapakah aku? Lalu nafsu berkata, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Setelah itu Allah Ta'ala menyiksanya di dalam neraka Jahim selama 100 tahun dan kemudian mengeluarkannya. Dan kemudian Allah Ta'ala berfirman kembali, siapakah engkau dan siapakah aku? Lalu nafsu berkata, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Setelah itu Allah Ta'ala menyiksanya lagi ke dalam neraka Jahim selama 100 tahun dan kemudian mengeluarkannya kembali. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, siapakah engkau dan siapakah aku? Lalu nafsu berkata kembali, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Lalu Allah Ta'ala memasukkan nafsu ke dalam neraka Ju', neraka yang penuh dengan rasa lapar selama 100 tahun. Setelah dikeluarkan maka Allah Ta'ala berfirman, siapakah engkau dan siapakah aku? Akhirnya nafsu mengakui dengan berkata, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Dalam bab kisah Israiliyah dinukil dalam kitab Tanbihul Ghafilin dari Abu Lats As-Samarqandi bahwa nafsu ketika diciptakan berkali-kali membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat ditaklukkan ketika dimasukkan dalam neraka Ju', tempat yang penuh rasa lapar, sehingga jelaslah setan dari jenis nafsu dapat ditundukkan, dikendalikan dan melemah ketika jiwa manusia melakukan puasa dengan menahan diri dari rasa lapar dan dorongan nafsu, sebagaimana hal ini diperkuat pula dengan firman Allah dan hadis Nabi, yaitu, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya. Surat An-Nazi'at ayat 40 hingga 41. Dan dari hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, jihad yang paling utama adalah seseorang berjihad berjuang melawan dirinya dan hawa nafsunya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Najjar dari Abu Dzar. Sehingga jelaslah ketika seorang muslim melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh sungguh-sungguh sebulan penuh dengan melaksanakan puasa sesuai yang disyariatkan Allah Ta'ala dari fajar dan disempurnakan dengan malam hari, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya,
dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beritikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 187. Maka ketika muslim melaksanakan puasa secara benar dan sungguh-sungguh di bulan suci Ramadan, maka setan dari nafsunya akan melemah, tak berdaya atau terbelenggu. Dan pada saat bersamaan pula, setan dari jenis jin dan manusia akan sulit menggoda manusia yang sungguh-sungguh melaksanakan puasa secara benar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 39 hingga 40 sebagai berikut. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka." Surat Al-Hijr ayat 39 hingga 40. Sehingga jelaslah ketika seseorang berpuasa dengan cara yang benar dan sungguh-sungguh, maka akan menjadi pribadi yang mukhlis atau berhati bersih karena dapat menahan hawa nafsunya. Jadi syaitan dari nafsu kita terbelenggu yang membuat iblis dan bala tentaranya pun menjadi tak mampu menyesatkan muslim tersebut yang mukhlis ketika berpuasa secara benar yang disyariatkan. Adapun jika seseorang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan atau tidak berpuasa secara sempurna, maka sangatlah wajar jika syaitan dari nafsu mereka saat itu tidak dibelenggu di bulan Ramadan. Dan setan dari jenis jin ataupun manusia akan tetap mudah menggoda manusia tersebut jatuh dalam kesesatan walau di bulan suci Ramadan. Sehingga hadis Nabi tentang mengenai syaitan-syaitan dibelenggu di bulan suci Ramadan, surga dibuka dan pintu neraka ditutup, tentu diperuntukkan kepada muslim yang melaksanakan puasa dengan cara yang sungguh-sungguh dan sesuai yang disyariatkan untuk menahan setan dari hawa nafsu yang ada pada diri mereka. Sehingga syaitan dari nafsu tersebut yang terbelenggu di bulan Ramadan dan setan dari jenis jin dan manusia menjadi sulit menghasut pula. Dan sehingga surga dibuka untuk muslim tersebut dan neraka ditutup untuk muslim tersebut. Adapun yang tidak puasa secara sempurna ataupun yang sengaja tidak berpuasa tanpa ada uzur yang disyariatkan, maka tentu hadis tersebut bukan untuk diperuntukkan kepada mereka. Sehingga wajar jika tetap setan dari nafsu tidak terbelenggu di bulan Ramadan dan tetap melihat yang melakukan kesesatan ataupun kemaksiatan disebabkan di bulan Ramadan, mereka tetap tak mau berpuasa ataupun berpuasa namun tidak secara sempurna sesuai yang disyariatkan. Sahabat pemikir 650 sekalian, itulah akhir dari pembahasan mengenai syaitan yang dibelenggu di bulan suci Ramadan adalah syaitan dari jenis nafsu yang ada dalam diri manusia. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.